Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah, Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kalian melihat orang sederhana datang ke tempat mewah lalu direndahkan hanya karena bajunya kumal? Apakah kalian yakin sikap kita selalu baik kepada siapapun, tanpa memandang penampilan? Kisah ini akan membuat kita merenung, mengapa kita harus selalu menjaga hati dan akhlak. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar sebuah bank di pusat kota. Pegawai-pegawai berdasi sibuk mengetik dan berbincang sambil menyeruput kopi panas. Suasana ramai, antrean nasabah sudah memanjang. Tiba-tiba, pintu kaca otomatis terbuka, membuat beberapa pegawai menoleh dengan tatapan tak percaya. Seorang pria muda bertubuh gendut melangkah pelan. Wajahnya bulat, berkeringat, rambutnya awut-awutan. Kaos abu-abu lusuh melekat di badannya yang besar, bercampur bau keringat yang menusuk. Celananya panjang, penuh tambalan, dan di tangannya menenteng kantong kresek lusuh yang sudah sobek di beberapa sisi. Suara bisik-bisik terdengar dari meja customer service. Itu siapa? Kenapa bisa masuk sini? Bau banget, gendut pula. Pegawai wanita berkerudung memegangi hidungnya, sementara dua orang teller tertawa pelan sambil pura-pura menutupi mulut. Pria gendut itu berhenti di depan meja layanan. Ia menunduk sopan. Maaf mbak, saya mau ambil uang. Buku tabungan reot ia sodorkan dengan hati-hati. Pegawai customer service menatap jijik. Astagfirullah, buku apa ini? Kamu yakin nasabah di sini? Tempat kami bukan untuk pengemis. Beberapa nasabah ikut melirik dengan tatapan kasihan. Tapi tak ada satupun yang membantu atau sekadar menegur pegawai. Lelaki gendut itu mencoba bicara lagi, suaranya bergetar. Saya cuma mau ambil sedikit tabungan saya. Tolong cek dulu, mbak. Tawa teller di belakangnya makin keras. Tabungan? Gendut begini mau ambil uang. Jangan-jangan tabungan kan receh. Ada yang menepuk bahu rekannya sambil menunjuk-nunjuk tubuh pria itu. Lihat perutnya, kayak karung beras. Gendut banget. Ih. Pegawai wanita yang pertama kali bicara mengangkat tangan memanggil satpam. Pak, tolong orang ini diantar keluar. Dia bikin kotor ruangan. Satpam berkumis menghampiri, mencengkram lengan si pria gendut tanpa basa-basi. Maaf, kalau tidak berkepentingan, silakan keluar. Jangan ganggu nasabah lain. Namun pria itu tetap berdiri, menatap pegawai dengan mata berkaca-kaca. Tolong, cek saja dulu buku tabungan saya. Satpam mendesak tubuhnya hingga ia terhuyung mundur. Kresek lusuhnya jatuh, berisi beberapa dokumen yang hampir beterbangan. Tidak ada satupun yang mau membantu. Semua hanya menonton. Dengan langkah pelan, ia memungut kantong kresek dan buku tabungannya. Pegawai teller yang lain malah tertawa semakin keras. Sana pergi. Kalau mau ambil uang, pakai baju layak dulu. Ini bank, bukan tempat minta-minta. Tanpa sepatah kata, pria gendut itu berbalik. Sebelum keluar, ia berhenti sebentar, menatap seluruh ruangan. Wajahnya datar, sorot matanya seakan menyimpan sesuatu. Kemudian ia pun pergi meninggalkan keheningan yang aneh di ruangan itu. Tidak ada yang tahu, saat pintu kaca menutup, di dalam hati pria itu sudah tumbuh keputusan yang akan mengguncang semuanya. Hari berganti. Matahari kembali menyinari gedung bank yang megah itu. Pegawai-pegawai datang lebih pagi, mengenakan seragam rapi, senyum mereka dibuat-buat demi standar pelayanan. Beberapa di antara mereka masih membicarakan kejadian kemarin. Yang gendut bau itu lucu banget ya. Ngaku-ngaku mau ambil uang, celetuk salah satu teller sambil tertawa kecil. Udah kayak karung jatuh dari truk. Mana bau banget, astagfirullah, balas pegawai lainnya. Satpam yang kemarin mendorong pria itu juga sempat nyeletuk. Untung langsung saya usir. Bisa rusak nama bank kalau dilihat orang kayak gitu nongkrong di depan counter. Mereka tidak tahu, hari ini akan menjadi hari yang mengubah hidup mereka. Pukul 9:05. Suara klakson halus terdengar dari depan pintu utama. Seorang petugas cleaning service yang sedang menyapu trotoar menoleh ke arah suara itu, lalu terdiam. Sebuah mobil Rubicon hitam mengkilap,
dengan kaca gelap dan plat nomor khusus berhenti tepat di depan ban. Dua orang bodyguard berbadan besar berpakaian hitam turun terlebih dahulu, membuka pintu belakang. Seorang pria muda keluar dari mobil. Rambutnya kini rapi disisir ke belakang. Ia mengenakan jas mahal berwarna abu-abu gelap, kemeja putih bersih, jam tangan hitam di pergelangan tangan kiri. Wajahnya bersih, tenang, dan, ya, tubuhnya masih gendut, tapi penampilannya kini sangat berwibawa. Seluruh pegawai bank mulai berdiri dari tempatnya. Pegawai wanita menegakkan tubuh, mencoba menyambut dengan senyum ramah. Siapa ya itu? Kayaknya pejabat penting. Atau mungkin komisaris bank pusat, bisik yang lain. Pria itu melangkah masuk diiringi dua bodyguard. Suasana mendadak sunyi. Langkah sepatunya menggema di lantai marmer. Ia tidak berbicara. Hanya berjalan menuju meja customer service, tempat kemarin ia dihina dan diusir. Pegawai wanita yang kemarin mencibirnya tampak gugup. Tangannya gemetar saat menyambut. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Pria itu tidak menjawab. Ia membuka jasnya pelan, lalu mengeluarkan sebuah kartu identitas khusus dan map hitam berlogo bank. Ia letakkan di atas meja. Semua orang mendekat, mencoba melihat isi kartu itu. Nama, Arga Saputra. Jabatan, Direktur Utama Holding Bank Nasional. Seisi ruangan terdiam. Teller, CS, hingga manajer kantor mulai pucat. Wajah-wajah yang kemarin tertawa, kini seperti kehilangan warna. Pegawai wanita yang mencibirnya tercekat, kakinya lemas, tak mampu berdiri. Dengan suara tenang namun tegas, Arga bicara. "Kemarin saya datang ke tempat ini. Saya berpakaian kumal, karena saya ingin tahu bagaimana sikap kalian terhadap orang yang tampak tak punya apa-apa. Ternyata, kalian mempermalukan saya. Kalian menghina tubuh saya, menertawakan saya, bahkan mengusir saya tanpa memberi saya kesempatan menjelaskan." Pegawai wanita yang pertama kali mencibirnya mulai menangis. "Maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak." Arga mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. "Justru itu masalahnya. Kalian hanya mau bersikap sopan jika tahu orang itu punya jabatan atau kekayaan. Itu bukan nilai yang saya tanamkan saat mendirikan bank ini." Bodyguardnya menyerahkan beberapa amplop berisi surat pemutusan hubungan kerja. "Saya tidak bisa membiarkan orang-orang seperti kalian melayani nasabah kami. Mulai hari ini, kalian tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan ini." Tangis pecah. Suasana mendadak kacau. Beberapa mencoba membela diri, tapi Arga tak bergeming. "Saya bisa menerima tubuh saya dihina, tapi saya tidak bisa menerima siapapun di tempat ini mempermalukan orang lain hanya karena penampilan. Itu bukan prinsip bank kami." Arga menatap seluruh ruangan. "Mulai hari ini, bank ini akan diawasi lebih ketat. Kalian yang bertahan, ingat baik-baik, sikap kalian terhadap orang lain adalah wajah dari perusahaan ini." Kemudian ia berbalik, berjalan keluar, meninggalkan pegawai-pegawai yang terdiam dan menyesal. Rubicon hitam kembali melaju, meninggalkan gedung bank yang hari itu dipenuhi rasa malu dan pelajaran yang menyakitkan. Pagi itu, setelah peristiwa yang mengguncang kantor pusat bank tersebut, semua pegawai sibuk bergosip pelan. Ada yang masih menangis di ruang belakang, ada yang sibuk menelepon keluarganya, menyampaikan kabar mengejutkan soal pemecatan mendadak. Namun yang tersisa hanyalah rasa malu dan takut. Sementara itu, Arga duduk tenang di lantai atas ruang direksi. Bersamanya, dua orang manajer senior yang sejak awal memperlakukannya baik meski dalam penyamaran. Arga menatap layar CCTV yang merekam seluruh kejadian kemarin. Ia meminta rekaman itu disimpan sebagai bukti, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk pelajaran internal. Salah satu manajer yang sejak awal curiga akan identitas Arga berkata pelan, "Pak Arga, kenapa Bapak sampai harus menyamar seperti itu?" Arga menarik napas dalam, lalu menjawab tenang. "Saya pernah jadi orang kecil. Saya tumbuh di pasar tradisional, jualan air galon bareng ibu saya. Saya tahu rasanya dihina karena baju kita kumal, karena badan kita gak menarik. Tapi saya juga tahu,
bahwa banyak orang baik di luar sana yang tertutup oleh seragam pegawai yang tak punya hati. Salah satu staf senior menunduk, terharu. Ia baru tahu bahwa direktur utamanya ternyata dulunya anak dari penjual air isi ulang di pelosok Cianjur. Arga melanjutkan ceritanya. Sebelum punya semua ini, saya pernah ditolak bank saat pinjam dana usaha. Alasan mereka, tampang saya kucel, badan saya gendut, saya tak berpendidikan. Padahal saya punya proposal lengkap dan usaha yang jalan. Tapi mereka hanya lihat tampilan saya, bukan niat saya. Maka saya janji, jika suatu hari saya bisa bangun bank sendiri, saya akan pastikan tidak ada nasabah yang diperlakukan seperti itu. Arga menatap keluar jendela. Mobil-mobil lalu lalang di jalan utama Jakarta. Makanya saya menyamar kemarin. Bukan untuk menjebak, tapi untuk melihat siapa yang masih punya hati. Dan kenyataannya, banyak yang gagal. Tak lama, sekretarisnya masuk membawa beberapa berkas. Pak Arga, beberapa media sudah dengar soal kejadian pagi tadi. Ada yang mau wawancara? Arga menggeleng pelan. Belum sekarang. Biarkan ini jadi pelajaran dulu buat internal. Yang perlu kita perbaiki bukan cuma pegawainya, tapi sistem rekrutmennya juga. Harus ada pelatihan akhlak dan empati, bukan cuma soal target penjualan. Sore harinya, Arga kembali turun ke lantai pelayanan. Kali ini tanpa jas, hanya mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam. Para pegawai yang tersisa menunduk hormat. Tidak ada yang berani bicara banyak. Hanya satu teller muda yang memberanikan diri menyapa. Pak Arga, maaf. Saya hanya ingin bilang, saya belajar banyak dari yang Bapak lakukan. Arga menoleh dan tersenyum. Kalau kamu benar-benar belajar, maka bantu saya jaga agar kejadian kemarin tak terulang lagi. Jadikan bank ini tempat orang merasa diterima, bukan dihakimi. Senyum Arga tulus, namun tegas. Ia lalu berjalan ke arah pintu utama, mengangguk kepada satpam baru yang mulai bertugas. Satpam itu membungkuk sopan, membuka pintu, dan mengucapkan salam. Hari itu, kantor bank terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi bisik-bisik penuh cibiran. Yang ada hanyalah rasa malu dan tekad baru untuk berubah. 2 minggu telah berlalu sejak Arga Saputra menyamar dan mengguncang internal bank miliknya. Nama sang direktur muda kini jadi buah bibir di kalangan perbankan. Tapi bagi Arga, momen itu belum cukup. Ia percaya bahwa integritas dan kebaikan hati harus diuji lebih dari satu kali. Suatu pagi, Arga duduk di ruang kerjanya yang menghadap langsung ke lantai pelayanan. Ia memantau lewat CCTV, namun kali ini bukan untuk mengintai siapa yang bersalah, melainkan untuk melihat apakah perubahan telah tumbuh. Lalu, sekitar pukul 10, seorang wanita paruh baya dengan rambut kusut, wajah lelah, dan baju kusam masuk ke dalam bank. Ia menenteng kantong plastik dan terlihat ragu saat melangkah. Pegawai di meja depan menoleh. Seorang teller muda, bernama Yuni, yang masih baru bekerja setelah kejadian pemecatan massal kemarin, berdiri dan menyambut. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Wanita itu menunduk. Suaranya kecil. Maaf nak, saya ingin mencetak buku tabungan saya. Saya lupa caranya. Beberapa nasabah yang sedang antre mulai melirik. Tapi tidak ada cibiran. Tidak ada bisik-bisik. Yuni tetap tersenyum. Tentu Bu. Mari, sini duduk. Saya bantu cek datanya dulu ya. Wanita itu tersenyum lega. Ia membuka kantong plastiknya dan mengeluarkan buku tabungan yang sudah tua dan hampir sobek. Tangannya gemetar, mungkin karena usia atau karena gugup. Namun Yuni mengambilnya dengan hati-hati, seperti sedang menerima dokumen penting dari seorang pejabat tinggi. Dari ruang atas, Arga memperhatikan setiap gerak mereka. Ia memanggil sekretarisnya. Panggil manajer lantai pelayanan ke sini. Beberapa menit kemudian, manajer itu masuk dengan gugup. Ya Pak? Siapa teller yang melayani ibu tua itu? Itu Yuni. Pak. Anak baru. Dia masih pelatihan minggu kemarin. Arga tersenyum tipis. Catat namanya. Nanti beri penghargaan di hadapan semua pegawai. Baik Pak.
Tapi boleh saya tahu alasannya? Arga menjawab pelan. Karena dia lulus ujian yang pernah mereka gagal. Sementara itu, Yuni dengan sabar membantu wanita itu mencetak buku, mengecek saldo, dan bahkan membimbing cara menggunakan ATM. Pegawai lain ikut memperhatikan. Beberapa tampak tersentuh. Sebelum keluar, wanita itu menatap Yuni dan berkata, "Terima kasih nak. Kalau saja semua bank kayak begini, saya gak perlu takut datang." Yuni tersenyum. "Sama-sama Bu. Semoga harinya menyenangkan ya." Wanita itu melangkah pergi. Tak ada tawa. Tak ada hinaan. Semua pegawai menatapnya dengan hormat. Dan dari jauh, Arga tahu, hari itu adalah titik balik. Bukan karena sistemnya, bukan karena aturan baru, tapi karena satu orang muda yang memilih menghormati sesama manusia. Sore hari, lantai pelayanan bank sudah mulai sepi. Beberapa teller bersiap menutup loket. Satpam mulai mengarahkan nasabah terakhir menuju antrean akhir. Tapi suasana hari itu terasa berbeda. Pegawai-pegawai tampak gelisah, karena terdengar kabar bahwa Direktur Utama, Arga Saputra, akan turun langsung ke lantai pelayanan. Yuni, pegawai muda yang melayani wanita paruh baya tadi, tidak tahu apa-apa. Ia sibuk merapikan slip setoran dan mengecek transaksi harian. Namun, beberapa rekannya mulai berbisik pelan. "Dengar-dengar, Pak Arga mau ke sini langsung. Katanya ada yang mau diumumkan soal pelayanan tadi pagi." Pukul 5:10, lift lantai direksi terbuka. Arga turun tanpa jas, hanya mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat gelap. Dua staf senior mengiringinya dengan langkah cepat. Semua pegawai berdiri. Ada yang menegakkan punggung, ada yang menunduk takut. Arga berdiri di tengah ruangan. Ia tidak langsung bicara. Matanya menyapu wajah-wajah yang ada, lalu berhenti pada Yuni yang terlihat bingung. "Yuni," kata Arga pelan. Gadis itu menoleh gugup. "Saya, Pak." Arga tersenyum. "Bisa ke depan sebentar?" Langkah Yuni pelan, gugup. Matanya melihat semua rekan kerjanya yang menatapnya. Beberapa manajer senior bahkan sudah berdiri di belakang Arga. Ketika Yuni sampai di hadapannya, Arga mengeluarkan sebuah amplop kecil dan menyerahkannya. "Ini bukan hadiah karena kamu kerja paling cepat. Bukan juga karena kamu paling lama di sini. Tapi karena kamu melakukan hal paling penting yang harus dimiliki oleh setiap pegawai bank. Menghargai manusia tanpa melihat tampilan luarnya." Yuni terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Arga melanjutkan. "Saya menyamar 2 minggu lalu. Saya diperlakukan seperti sampah, karena baju saya lusuh dan tubuh saya gendut. Hari ini, saya melihat ujian yang sama datang kepada orang lain. Dan kamu, Yuni, meluluskannya dengan ketulusan yang membuat saya yakin bahwa perubahan itu mungkin." Semua pegawai menunduk. Sebagian menahan haru, sebagian lagi menyesal karena tak pernah sebaik itu kepada orang asing. Amplop kecil itu berisi surat apresiasi langsung dari Direktur Utama, bonus gaji 2 kali lipat, dan 1 tiket pelatihan customer service di luar negeri. Arga tidak ingin hanya menghukum yang bersalah, tapi juga mengangkat yang berhati mulia. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berpikir, bagaimana kalau itu ibu saya?" jawab Yuni lirih. Arga mengangguk. Dan itulah kunci pelayanan yang baik. Ia lalu menoleh ke seluruh ruangan. Bank ini tidak hanya menyimpan uang, tapi juga menjaga nilai. Dan mulai hari ini, kita akan terus mencari dan merawat pegawai yang tahu bagaimana memperlakukan manusia sebagai manusia. Semua pegawai bertepuk tangan pelan. Yuni berdiri dengan tangan gemetar, masih tidak percaya bahwa sikap kecilnya di pagi hari bisa membawa perubahan besar di sore yang sama. Hari itu, bukan saja Arga yang belajar tentang harapan. Tapi seluruh pegawai menyadari bahwa dunia bisa berubah hanya dengan satu senyum dan satu kalimat yang tulus. Beberapa hari setelah penghargaan yang diberikan kepada Yuni, suasana di bank berubah drastis. Tidak ada lagi wajah ketus saat melayani orang berpakaian sederhana. Tidak terdengar lagi bisik-bisik mengejek jika ada nasabah datang dengan pakaian yang tidak mewah. Seluruh pegawai kini lebih berhati-hati, lebih sopan,
dan lebih menghargai siapapun yang datang. Namun Arga tahu, perubahan yang hanya didasari rasa takut tidak akan bertahan lama. Maka, ia menyusun langkah berikutnya. Pagi itu, Arga mengundang seluruh manajer cabang dari berbagai daerah untuk hadir dalam rapat besar di aula utama kantor pusat. Mereka datang dari Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Semua duduk rapi, menunggu arahan sang direktur utama yang kini makin disegani. Arga berdiri di depan layar besar. Tangannya menggenggam alat penunjuk digital, wajahnya tenang. Ia memulai presentasinya dengan membuka rekaman saat ia menyamar 2 minggu lalu, dan memperlihatkan kembali detik-detik dirinya diusir dengan kasar oleh pegawai. Ini bukan untuk mempermalukan. Tapi ini cermin bagi kita semua, ucap Arga. Seluruh ruangan hening. Tak ada satupun manajer yang berani menyela. Arga melanjutkan. Kita akan mulai menerapkan sistem penilaian karakter di seluruh cabang. Bukan hanya soal target atau kinerja angka, tapi bagaimana cara pegawai kita memperlakukan sesama manusia. Ia lalu memperkenalkan sebuah program baru bernama Sistem Pengawasan Etika Tak Terlihat. Sebuah metode observasi diam-diam yang memungkinkan nasabah misterius datang ke cabang-cabang, menyamar sebagai orang biasa, bahkan sangat sederhana, lalu menilai langsung sikap pegawai di lapangan. Nilai pelayanan akan menentukan bonus dan promosi. Tapi nilai etika akan menentukan apakah kalian tetap menjadi bagian dari bank ini, ucap Arga tegas. Salah satu manajer dari Semarang mengangkat tangan. Pak Arga, bagaimana jika ada pegawai kami yang sudah berubah setelah sebelumnya bersikap buruk? Arga mengangguk. Setiap orang berhak diberi kesempatan. Tapi kesempatan hanya pantas diberikan kepada yang benar-benar mau belajar dan berubah. Kita akan lihat dari waktu dan sikap mereka di lapangan. Setelah rapat itu, surat edaran diterbitkan ke seluruh cabang. Setiap kepala cabang diminta untuk mengadakan pelatihan khusus pelayanan beretika. Bukan sekadar ramah, tapi tulus dari hati. Sementara itu, di lantai pelayanan, Yuni semakin akrab dengan para nasabah. Ia bahkan diminta mendampingi pelatihan ke beberapa cabang sebagai contoh nyata. Arga mengamatinya dari kejauhan, senang namun tetap waspada. Ia tahu, satu bunga belum cukup membuat musim semi. Tapi setidaknya, harapan sudah tumbuh. Sore itu, Arga duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya, foto ibunya yang kini telah tiada terpajang di meja. Ia tersenyum kecil. Ibu, terima kasih sudah ajarkan aku menghormati siapapun, meski dulu kita selalu dihina karena penampilan. Arga tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia juga sadar, perubahan tak selalu datang dari revolusi besar. Kadang, cukup dari satu tindakan kecil, satu sikap ramah, dan satu hati yang tidak sombong. 2 bulan berlalu sejak peristiwa besar itu mengguncang kantor pusat bank milik Arga Saputra. Sistem penilaian karakter telah diterapkan di seluruh cabang. Arga sendiri turun ke lapangan beberapa kali, menyamar diam-diam, datang ke cabang kecil yang jauh dari pusat kota, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pegawai melayani mereka yang datang dengan penampilan sederhana. Hasilnya mengejutkan. Di beberapa cabang kecil di daerah pelosok, Arga melihat keramahan yang tulus tanpa dibuat-buat. Mereka tidak tahu siapa dia, bahkan ada yang memanggilnya Pak De, karena wajahnya bulat dan penampilannya yang dibuat lusuh. Tapi tak satu pun pegawai yang mengejek. Bahkan ada yang membawakannya segelas air, ada pula yang mencarikan kursi lebih empuk agar ia bisa duduk nyaman. Hari itu, Arga kembali ke Jakarta dengan senyum puas. Di dalam mobilnya, ia memandang keluar jendela, memikirkan semua yang sudah dilalui sejak ia menyamar sebagai pria gendut lusuh 2 bulan lalu. Sesampainya di kantor pusat, ia disambut oleh Yuni dan beberapa pegawai yang kini menjadi tim etika internal. Pak Arga, pelaporan dari cabang Surabaya dan Padang sudah masuk. Semua lolos penilaian. Bagus, jawab Arga singkat, lalu duduk dan membuka laptopnya. Sambil menyeruput kopi hangat, ia membuka laporan mingguan dari tim observasi. Salah satu data menarik perhatiannya. Seorang pegawai di cabang Banjarmasin mengembalikan dompet nasabah tanpa menyentuh 1 rupiah pun di dalamnya,
Padahal tidak ada yang tahu. Arga mencatat nama pegawai itu, lalu mengetik pesan langsung dari akunnya sebagai direktur utama. Kepada Saudara Faiz, terima kasih telah menunjukkan integritas tanpa perlu kamera atau pujian. Anda akan saya undang ke Jakarta minggu depan untuk pelatihan lanjutan dan penghargaan khusus. Yuni yang duduk tak jauh darinya melihat wajah Arga yang tenang, tapi penuh semangat. Pak Arga, rasanya Bapak belum istirahat penuh sejak sistem ini dimulai, ucapnya pelan. Arga tersenyum. Yuni, ketika dulu aku dihina karena tubuhku, aku tahu rasanya jadi kecil di mata orang lain. Sekarang, aku tidak ingin ada satupun nasabah kita merasa seperti itu. Ia berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela yang menghadap ke jalanan kota. Di luar, puluhan orang berlalu lalang. Ada yang berpakaian rapi, ada pula yang lusuh dan berkeringat. Arga menatap mereka satu persatu. Baginya, tak ada yang berbeda. Semua punya nilai, semua layak dihargai. Bank ini mungkin tak akan jadi yang terbesar, lanjutnya pelan. Tapi aku ingin bank ini jadi tempat paling manusiawi. Di belakangnya, Yuni menunduk, terharu. Banyak yang memulai bisnis demi keuntungan. Tapi tidak banyak yang memulainya demi harga diri orang-orang yang tak pernah dilihat. Sore itu, sebelum pulang, Arga menulis satu kalimat di whiteboard besar ruang direksi. Kalimat itu kelak menjadi moto baru bank mereka. Lihatlah hati, bukan harta. Hargai manusia, sebelum kau tahu siapa dia. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi pegawai di bank itu yang berani menilai orang hanya dari baju yang mereka kenakan atau tubuh yang mereka miliki. Karena semua sudah tahu, siapapun yang masuk, bisa saja dia adalah Arga dalam penyamaran berikutnya.